Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya Fitri Siti Qadariyah dari jurusan Administrasi Negara akan mempresentasikan tentang analisis kasus infrastruktur TIK Dinas Pendidikan Kota Bandung. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam era digital, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK merupakan salah satu strategi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Bandung telah merancang program pengembangan infrastruktur TIK sebagai upaya untuk mempercepat transformasi digital, menyederhanakan birokrasi, serta mendorong peningkatan mutu pembelajaran. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks, baik dari segi sumber daya maupun manajerial. Selanjutnya ada identifikasi hambatan. Yang pertama ada keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran dapat menjadi hambatan utama dalam mengembangkan infrastruktur TIK di Kota Bandung. Yang kedua, ada kurangnya sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam bidang TIK dapat menjadi hambatan dalam pengembangan infrastruktur TIK. Yang ketiga, ada infrastruktur yang belum memadai. Infrastruktur yang belum memadai seperti jaringan internet yang lambat atau tidak stabil dapat menjadi hambatan dalam pengembangan infrastruktur TIK. Yang keempat, ada kurangnya koordinasi antar instansi. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintahan dapat menjadi hambatan dalam pengembangan infrastruktur TIK yang terintegrasi. Dan yang kelima ada keamanan siber. Keamanan siber yang belum memadai dapat menjadi hambatan dalam pengembangan infrastruktur TIK yang aman dan handal. Selanjutnya ada dampak dari hambatan. Yang pertama, terhambatnya pengembangan infrastruktur TIK. Tanpa sistem digital yang memadai, proses administrasi pendidikan masih dilakukan secara manual dan lambat, yang menghambat efektivitas pengambilan keputusan. Dan yang kedua, menurunnya kualitas pelayanan publik. Pelayanan pendidikan menjadi tidak responsif, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Hal ini menyebabkan kepuasan masyarakat, khususnya orang tua dan siswa, menurun. Selanjutnya, ada rekomendasi strategi. Yang pertama, ada diversifikasi sumber pembiayaan, mengajukan pandangan dari dan alokasi khusus atau DAK bidang pendidikan TIK. Yang kedua, ada penguatan kompetensi SDM, menyelenggarakan pelatihan rutin bagi staf internal dalam bidang manajemen sistem informasi, keamanan siber, penggunaan perangkat TIK. Yang ketiga, ada mengurangi ketergantungan pada vendor, membangun tim internal pengembangan dan pengelolaan TIK. Dan yang keempat, ada peningkatan partisipasi stakeholder, melibatkan stakeholder melalui forum konsultasi publik sebelum pengembangan sistem. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dari materi ini, yaitu kasus di Dinas Pendidikan Kota Bandung menggambarkan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam pembangunan infrastruktur TIK. Hambatan utama seperti keterbatasan anggaran, kekurangan SDM, ketergantungan pada vendor, dan minimnya partisipasi stakeholder harus diatasi dengan langkah strategi yang terukur. Jika berhasil diterapkan, pengembangan TIK dapat mendorong transformasi layanan pendidikan menjadi lebih efisien, transparan, dan berkualitas. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang TIK di wilayah Kota Bandung. Jika ingin ditanyakan, nanti boleh tanyakan di kolom komentar. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.